Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Akif dari Bimbel Profesor Bob. Yang kali ini kita akan belajar TPS untuk persiapan UTBK 2020. Nah, sesuai yang sudah diumumkan LTMPT, UTBK 2020 itu hanya TPS, ya. Jadi kita sekarang sudah fokus saja belajar soal-soal TPS. Kita lihat soal-soal TPS tahun lalu itu seperti apa, dan kita cari nanti soal-soal yang sesuai dengan soal TPS tahun lalu itu. Nah, di sini Kak Akif sudah mengumpulkan beberapa jenis tipe soal TPS. Nah, kita mulai. Yang pertama itu bilangan berpola pada gambar. Jadi kita diberikan gambar, terus di sini ada angka-angkanya, kita suruh menjawab nilai tanda tanya ini berapa. Nah, soal tipe ini itu merupakan soal TPS yang belum pernah keluar di SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini termasuk soal yang baru pertama keluar di tahun 2019. Jadi sangat baru. Jadi tahun kemarin banyak yang nggak bisa, padahal ini soal yang sangat gampang karena dia belum familiar sama soal-soal seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 1. Ini ada soal UTBK pertama tahun 2019. Ada segitiga, ya, ini P dan ini Q. Nilainya 58, 40, sini 16. Ini 43, sini 32, ini tanda tanya ditanyakan. Nilai 16 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatika semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, nah, kalau kita lihat di sini kita harus mencari polanya. Polanya apa? Polanya itu menggunakan operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika itu apa? Operasi aritmatika ya berarti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Itu kita gunakan untuk mencari pola segitiga P dan segitiga Q. Supaya jelas, kita pindah di sini ya, kita gambarkan lagi. Nomor 1 itu kita punya segitiga. Di sini 5, ini 8, ini 40, dan diketahui tengahnya 16. Ini segitiga P. Untuk segitiga Q, nah ini segitiga Q, sisinya 4, sininya 3, sini 32. Yang ditanya tengahnya berapa? Oke, caranya kita cari polanya ya. Polanya kita dipakai tambah kurang kali bagi. Nah, kira-kira apa ya? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini kalian harus tenang ya. Jadi tenang, nggak usah panik. Nggak usah panik, tenang. Nah, terus fokus sama angka-angka di sini. Kamu coba-coba aja nih. Kita tambah, kita kurang, kita kali, kita bagi. Kelihatan nanti. Kalau kita tenang, polanya itu bakalan kelihatan. Nah, kayak gini, kita pasti curiga. Ini ada 40, ada 5. Oh, bisa nih kita bagi. Nah, coba aja nih kita bagi. Kita bagi ya. Jadi, kalau kita bagi, 40 dibagi sama 5, hasilnya jadi 8. Nah, terus ini ada 8. Pada tengahnya ada 16. Ya udah, ini pasti ditambah. Ini dan ini ditambah. 8 tambah 8 ditambah. Ada hasilnya 16. Nah, ketemu polanya. Ini kita cek juga, kita gunakan pola yang sama. Kalau nanti di PG itu benar, maka jawaban kita pasti juga benar. Coba kita cek. Ini sini tadi kita bagi ya. Ini kita bagi. Nah, 32 dibagi 4 berarti 8. Kan? Terus 8 kita tambah sama 3. Maka hasilnya sama dengan 11. Nah, maka hasilnya yang A, yaitu 11. Oke, itu
Gampang ya, gampang. Jadi sebenarnya yang penting kita fokus. Nah, kita fokus, kita cari polanya, nah ketemu polanya. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 sama soalnya, tapi ini berbentuk persegi ya, bentuk persegi. Coba kita gambar dulu. Jadi kita punya persegi A. Nah, di sini angkanya 2, 3, 5, 4, dan sini 22. Ini yang A. Terus ada persegi yang kedua, yang B. Di sini diketahui angkanya 2, 5, 3, dan 7. Oke, kira-kira polanya gimana? Yang tengah yang ditanya. Nah, kita cari polanya. Mungkin ini dikali, ya kan? Coba-coba aja kita kali. Nah, coba kita kali ya. Ini kita kali aja nih. 20. Ini dikali 6. Ditambah, oh nggak cocok. Nah, nggak apa-apa nggak cocok. Kita cari pola yang lain. Misalkan nih, oh ini coba kita kali aja nih. Ini sama ini dikali. Oh, hasilnya jadi 10. Ya kan? Terus ini 4 sama 3 kita kali juga nih. Hasilnya sama dengan 12. Terus ditambah. Tadi hasil yang pertama itu 10. Hasil yang kedua 12. Kita tambah jadi 22. Oh, ketemu polanya. Ternyata 2 kali 5 ditambah 4 kali 3. Hasilnya 22. Nah, coba ini kita cek. Kalau di PG itu ada menggunakan pola yang sama, berarti ini juga benar. Kita kali ya nih. Kita kali 14. Terus yang ini kita kali juga. Kita kali dia hasilnya sama dengan 15. Nah, terus kita tambah ya ini tadi. Yang 14 ditambah sama 15. Maka hasilnya 29. Oke, berarti jawabannya yang C. Gampang ya, gampang. Yang penting kita fokus menentukan polanya seperti apa. Terus yang selanjutnya ini versi gampang, ini yang versi lumayan susah. Ini gimana? Ada banyak segitiganya, ya kan? Ada banyak segitiganya. Terus kita suruh nyari nilai Y ya di sini. Ini suruh menentukan nilai Y. Nilai Y itu yang bawah ini. Nah, nilai bawah ini berapa? Bagaimana? Nah, kalau kita ngelihat pola kayak gini, ada yang atas, ada yang bawah. Oh, bisa jadi yang atas itu kita tambah, hasilnya yang bawah. Coba aja, nggak masalah kita coba nih. 6, ya kan? 6 ditambah 3, itu kan dia jadi 9 ya. Nah, terus ini sendirinya kan 8. Nah, 9 tambah 8, 17. Oh, benar, ternyata ditambah aja nih. Ditambah. Kita lihat sampingnya benar nggak? Ini 10, ya kan? 10 tambah 6, 16. Nah, ini ditambah, benar, 24. Oh, betul polanya. Ini kita tambah, jadinya 12 sama 4, 16. Ya kan, ini ditambah semua 16. 16 tambah 16, 32. Oh, betul. Berarti ini ditambah juga. Nah, kita cek apakah di pola yang bawah dia benar juga. Ini tambah, ini 15 sama 10, 25 benar. Yang ini 16 ya, 16 sama 10, 26 benar. Yang ini ada 13. Nah, 13 sama 16, 29. Nah, maka hasilnya yang D. Gampang kalau kita fokus, terus kita banyak berlatih, soal-soal sini sangat gampang. Satu lagi nomor 4. Nah, polanya seperti ini. 7, 10, 9, 8. 6, 9, 7, 8. Tanda tanya 8, 10, 9. Nah, tanda tanya berapa? Gimana? Nah, tadi ya, kalau ada soal kayak gini tuh sebenarnya gambar itu dia juga berpengaruh ya. Jadi gambar itu jangan disepelekan. Gambar itu sebenarnya dia berpengaruh juga. Itu ada gambar di atas, ada gambar di bawah. Nah, bisa jadi dia bentuk suatu pola. Nah, kita coba aja nih. Ini kita tambah deh. Ini jadi 17.
Ini kita tambah jadi 17. Oh, sama, atas dan bawah harus sama. Kita coba juga ini ditambah jadi 15. Ini 15. Oh, sama. Berarti benar. Yang atas ditambah, bawah juga ditambah. Dan harus sama. Nah, berarti ini ketahuan dong. Ini 19. Ini jadinya 8, ya kan? 8 ditambah sesuatu. Nah, ini misalkan 8 tambah X. Nah, maka X-nya berapa? X-nya jelas sama dengan 11. 8 plus X sama dengan 19. Maka nanti kita dapat X-nya sama dengan 11. Oke, jawabannya E. Gampang ya? Gampang. Yang penting kalian banyak berlatih soal supaya tahu jenis-jenisnya itu, polanya itu seperti apa. Semakin kalian banyak latihan soal, kalian akan semakin kenal banyak tipe gambar kayak gini, jadi semakin cepat mengerjakannya. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua. Nah, ini juga sering keluar dan baru UTBK 2019 keluar, di SBM tahun sebelum-sebelumnya belum pernah keluar. Nah, soalnya cukup bikin males, soalnya cukup bikin ribet, itu panjang, PG-nya itu yang bikin panjang sebenarnya. Dan kita harus berlogika di sini. Kita lihat nomor 5, ada gambar segitiga ABC, terus diketahui sudut-sudutnya, sudut A itu Z, sudut B itu Y, sudut C itu X. Pada segitiga di atas, apakah Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X? Nah, kita suruh menentukan ini apakah berlaku X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Jika diketahui BC-nya sama dengan 3 dan AC-nya sama dengan 2, apakah ini berlaku? Pilihannya seperti ini. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi 1 aja cukup, nggak usah pakai 2. Kalau yang B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, kalau ini 2 saja cukup. Nah, jadi 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Kalau tadi kan yang A tadi 1 yang cukup ya. Kalau tadi ini yang 1 yang cukup. Nah, kalau ini 2 yang cukup saja, tapi salah satu saja atau 2 saja. Kalau 3, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi dia harus bersama-sama, harus dipakai dua-duanya, baru dia cukup. Kalau salah satu saja tidak boleh, nggak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pertanyaan 2 saja cukup. Jadi ini salah satu saja cukup, atau 1 saja cukup, atau 2 saja cukup. Nah, jadi dibedakan tadi sama pilihan yang A. Penting ya. Kalau A tadi itu cuma 1 gitu ya, pakai 1 aja cukup. Nah, 2 enggak dipakai gitu ya. Kalau D itu 2 saja yang dipakai, 1 itu enggak. Kalau C itu harus dua-duanya dipakai bareng-bareng. Kalau D itu boleh pakai 1, boleh pakai 2. Nah, dibedakan kalau 1 tadi, yang A dan B tadi cuma 1, 2-nya nggak bisa dipakai. Yang B, 2-nya dipakai, 1-nya nggak bisa dipakai. Kalau yang E itu dua-duanya tidak cukup. Nah, dua-duanya tidak cukup. Nah, paham ya? Kamu harus paham dulu ininya, pilihannya, ABC-nya. Nah, sekarang baru kita jawab. Nah, kira-kira buat jawab gimana ya? Ada 2, ada 3, terus kita suruh menentukan apakah sisi-sisinya itu lebih, atau sudut-sudutnya itu lebih besar yang sudut A, atau sudut Y, terus Y, dan X. Nah, sebenarnya ini untuk menjawab ini kalian harus mengingat-ingat sedikit tentang teorema di segitiga. Jadi sebenarnya segitiga itu ada teoremanya bahwa semakin besar sudut, ya kan? Semakin besar sudut, maka sisi di depannya semakin
semakin panjang. Ya, jadi kalau kita mau menentukan sudut, kalau sudutnya semakin besar, maka sisi depannya semakin besar. Atau nanti dibalik, sisi depannya semakin besar, maka sudutnya semakin besar. Dengan kata lain, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu semua sisi-sisinya, ya kan? Kan tadi, untuk lihat sudut, sisinya harus tahu semua. Nah, sisinya harus tahu semua. Nah, padahal ini cuma tahu sisi 3, sisi 2. Nah, maka untuk menjawab ini harus butuh satu lagi di sini. Tapi nggak ada. Maka jawabannya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup menjawab. Berarti jawabannya yang E. Nah, itu ya, jadi ini harus jeli milih pilihannya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Ini sama UTBK 2019 TPS. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XZ dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari Y? Ini yang mau dijawab. Apakah X itu lebih besar dari Y? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Jika X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan 4X min Y, 2X sama dengan 2Y min 6. Nah, pilihannya masih sama kayak tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, coba kita jabarkan, kita ikhtiar. Coba kita jabarkan, siapa tahu setelah kita jabarkan, kita dapat sesuatu. Nah, kalau kita lihat nomor 1 itu kan dia bentuk ini ya. Masih ingat kan kalau kita punya A min B dikuadratkan, itu maka kalau kita kuadratkan jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, maka ini X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat bisa kita tulis jadi X min Y dikuadratkan. Ya kan, ini sama aja nanti jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Nah, maka pernyataan 1 itu nanti bisa kita ubah jadi X min Y kuadrat sama dengan 4X min Y. Nah, ini ada kedua ruas kanan kiri ada X min Y. Maka ini boleh kita coret ya. Nah, maka kita dapat X min Y sama dengan 4. Nah, yang pertama ini X min Y sama dengan 4. Nah, sekarang yang kedua, kita punya 2X sama dengan 2Y min 6 atau 2X min 2Y sama dengan min 6. Kita bagi 2. X min Y sama dengan min 3. Nah, kita dapat 2. Setelah dijabarkan kita dapat X min Y sama dengan 4, X min Y sama dengan min 3. Apakah kita bisa menentukan X lebih besar dari Y? Bisa nggak? Nah, coba ini kita eliminasi. Bisa nggak ini dieliminasi? Kita punya persamaan ini, X min Y sama dengan 4, sama X min Y sama dengan min 3. Dieliminasi bisa nggak? Ya nggak bisa, habis, ya kan? Ini X min Y dikurangi X min Y habis. Ini 0, isinya hasilnya nanti 1. Nah, maka ini dieliminasi nggak bisa. Ya udah, berarti dari 1 dan 2 kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Alias, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup menjawab. Ya, jadi kalian harus hati-hati untuk menjawab soal tentang pernyataan seperti ini. Oke, itu dulu pembahasan kali ini. Kita sudah bahas 2 jenis, yaitu tadi gambar dan huruf, gambar dan bilangan. Nah, terus di sini ada soal tentang pernyataan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.